Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Hasana dari jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul Komunikasi dan Kinerja Pegawai, Kinerja Fungsional dan Sosial. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu komunikan, atau dari bahasa Latin communication, dan sumber dari kata komunis yang artinya sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif. Nah, para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harwell Laswell dalam karyanya, yaitu The Structural and Function of Communication Society. Nah, Laswell ini mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu contohnya seperti who say what in which channel to with what effects. Nah, paradigma Laswell menjelaskan ada 5 unsur yang harus dipertanyakan yang harus ada di dalam komunikasi. Yang pertama itu adanya komunikator atau orang yang menyampaikan komunikasi tersebut. Yang kedua itu harus adanya pesan. Nah, pesan di sini maksudnya pesan apa yang akan tersampaikan kepada komunikan tersebut. Nah, yang ketiga ada media. Media di sini seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat ada komunikan. Nah, komunikan di sini orang yang orang yang menerima pesan atau orang yang menerima informasi tersebut gitu. Yang kelima ada efek. Efek di sini maksudnya itu jadi berdasarkan paradigma Laswell ini, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Yang selanjutnya itu ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi itu ada 2. Yang pertama itu ada komunikasi secara primer dan komunikasi secara sekunder. Komunikasi secara primer maksudnya itu penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau dengan menggunakan simbol. Sedangkan simbolnya seperti gambar, warna, dan lain sebagainya untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, sedangkan komunikasi secara sekunder itu komunikasi yang disampaikan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Nah, contohnya seperti televisi, surat kabar, telepon, majalah, radio, dan media lainnya yang bisa menyampaikan komunikasi kepada komunikan. Selanjutnya itu adanya komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini menjelaskan definisi komunikasi organisasi ini diklasifikasikan menjadi dua definisi, yaitu fungsional dan interpretif. Nah, yang dimaksud dengan definisi fungsional komunikasi organisasi yaitu komunikasi organisasi dapat dijelaskan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu gitu. Definisi fungsional organisasi ini lebih fokus kepada fungsional komunikasi di antara anggota-anggota organisasi dan analisis komunikasi organisasi menyangkut penjabaran atas banyak transaksi yang terjadi pada simultan. Nah,
Yang selanjutnya tadi ada dua kan. Yang pertama tadi komunikasi fungsional, sekarang ada komunikasi interpretif, komunikasi organisasi. Nah, definisi tradisional, fungsional, dan objektif, komunikasi organisasi menekankan pada kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu batas organisasi. Fokusnya adalah menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu konteks. Tekanannya adalah perkomunikasi sebagai suatu alat yang memungkinkan orang beradaptasi dengan lingkungan mereka. Jadi fungsi komunikasi organisasi ini dalam suatu organisasi, baik yang berorientasi profit atau non-profit atau sosial, tidak tindakan komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi. Yang pertama itu adanya fungsi informatif. Yang kedua ada fungsi regulatif, yang ketiga ada fungsi persuasif, yang keempat ada fungsi integratif. Nah, fungsi informatif di sini ini organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Jadi seluruh anggota organisasi berharap dapat mendapatkan informasi secara baik agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga dengan dengan baik dan pasti gitu, mendapatkan informasi dengan pasti. Jadi merekanya juga bisa melaksanakan pekerjaannya itu dengan baik. Yang kedua itu ada fungsi regulatif. Nah, maksud dari fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan. Nah, yang terdapat dalam setiap organisasi. Pada lembaga atau organisasi terdapat 2 hal yang mempengaruhi keberadaan fungsi regulatif tersebut. Pertama itu orang-orang dalam tataran manajerial, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Selain itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi dan perintah sehingga dalam struktur organisasi mereka ditempatkan dalam lapisan atas atau position of authority. Nah, yang pesan-pesan regulatif yang pada dasarnya berorientasi pada kerja yang berarti bahwa membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga ada fungsi persuasif, yang keempat fungsi integratif. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam organisasi, yaitu ada 7, ada controlling style, ada equalitarian style, ada structuring style, dan dynamic style, terus relinquishing style, dan terakhir itu ada withdrawal style. Nah, gambaran umum yang diperoleh dari adanya gaya-gaya kinerja organisasi itu yaitu bahwasannya equalitarian style of communication merupakan gaya yang cocok untuk digunakan dalam proses komunikasi organisasi. Jadi lebih ke gaya yang tadi, sedangkan yang 3 gayanya lagi itu yaitu ada structuring style, dynamic style, dan relinquishing style dapat digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, 2 gaya komunikasi terakhir yaitu controlling style dan withdrawal style itu mempunyai kecenderungan menghalangi berlangsungnya interaksi yang bermanfaat dan produktif. Gaya kepemimpinan ini, tindakan komunikasi dilakukan secara terbuka sehingga anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan dalam suatu organisasi. Nah, jadi pada intinya itu dalam suatu organisasi, dalam komunikasi itu harus memiliki 2 tahap. Yang tadi itu ada tahap proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Terus ada juga
gaya-gaya dalam komunikasi organisasi tadi ada 7. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.